Puji nama Tuhan. Shalom. Halo. Haleluya, pagi hari ini semuanya luar biasa, semuanya sehat, amin. Haleluya, sudah siap masuk dalam hadirat Tuhan. Saya percaya kita semua pada pagi hari ini sudah dari rumah, sudah mempersiapkan hati yang terbaik untuk datang menyembah Yesus secara pribadi, amin. Haleluya, mari kita tundukkan kepala kita mau siapkan hati kita untuk kita mau datang secara pribadi di hadirat Tuhan. Haleluya. Mari ambil saat teduh sejenak untuk kita datang secara pribadi di hadapan Tuhan. Mengucap syukur atas hari yang baru yang Tuhan beri dalam hidup kita. Dan kita boleh menyadari bahwa kita ada hari ini karena anugerah dan kebaikannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh hati kami bersyukur pada pagi hari ini karena kami tahu Engkau melawat kami pagi hari ini Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan boleh berkenan atas ibadah kami pagi hari ini. Tuhan melayakkan kami, Tuhan menguduskan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah segala pujian dan kemuliaan hanya bagi nama Engkau saja Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari buka hatimu lebih lagi di hadapan Tuhan. Buka hatimu lebih lagi. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh baik dalam hidup kami Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Segala keagungan hanya bagi nama Yesus. Tuhan, Engkaulah segalanya di dalam hidup kami. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Bawa pujianmu di hadapan Tuhan. Kami menyembahmu. Mari sembah Yesus jadi atas segala raja Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian bagimu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami ada karena anugerah-Mu, kami ada karena kebaikan-Mu, Yesus. Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Raja, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Pagi hari ini seberapapun besar beban yang engkau alami ketika engkau datang beribadah di tempat ini, percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah Tuhan yang dahsyat. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia pencipta segalanya. Tidak perlu takut. Biarlah kiranya kuasa Tuhan yang dahsyat boleh menjamah hati Bapak Ibu pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang
kita mau bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Amin. Ini pengakuan kami Tuhan. Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidup kami, Allah di hidupku. tiada yang lain, Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. tiada yang lain, Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tergoyahkan. tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Bersama-sama kita katakan, kami menyembah Yesus. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau di hidupku, Allah di hidupku. terima kasih Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Mari sembah Yesus. Haleluya. Raja segala raja, Yesus.
Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja, Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Amin. Kau Allah yang kudus, Allah yang kudus. Haleluya. Di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja, Engkau Raja mulia. Katakan, Kau Allah kami yang kudus, Kau Allah yang kudus. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja, Engkau Raja mulia. Kami puja, Engkau Raja, Engkau Raja mulia. Kami puja, Engkau Raja mulia. Berikan kemuliaan bagi Allah kita yang kudus. Kami menerima pujian. Dialah kita yang dahsyat. Dia penolong masyarakat. Dia pengharapan kita di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau kudus, Engkau baik. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Biarlah kekudusan-Mu mengikuti kami. Terima kasih Tuhan. Nama Yesus, kuasa-Mu merawat kami Tuhan. Kuasa-Mu menjamah di dalam nama Yesus. Haleluya. Sungguh terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Allah kami yang kudus, Allah kami yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami punya Allah yang kudus, Allah yang dahsyat,
yang menjadi penopang dalam hidup kami, yang menjadi sumber kekuatan kami, yang menjadi penolong dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini, dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus, Raja segala raja. Kami yang diberkati bersama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang paling dahsyat buat Allah kita. Amin. Haleluya. Bisa kasih senyum kiri kanannya. Pastikan teman kiri kanannya semuanya sudah siap memuji Tuhan. Amin. Jika ada yang masih cemberut, bisa kasih katakan semangat dong memuji Tuhan. Amin. Amin. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang termulia. Tuhan kita Tuhan yang layak disembah. Haleluya Tuhan. Kami meninggikan Engkau Yesus pada pagi ini. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, agunglah namanya selamanya. Sebab kemuliaannya mengatasi langit
mau memberi semangat buat Bapak Ibu semua. Coba arahkan, coba pijat saudaranya yang di sebelah kiri kanannya, kayaknya ototnya ini masih kaku semua ya. Saya percaya setiap kita di tempat ini semuanya merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Coba pijat kiri kanannya supaya waktu memuji Tuhan tidak kaku-kaku amat. Kayaknya engsel tangannya ini agak gimana gitu. 1 minggu pegang cangkul, 1 minggu apalah yang dikerjakan sampai lupa gitu ya, angkat tangan. Haleluya, lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Kita mau bersorak-sorai bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan kami yang dahsyat. Engkau Tuhan kami yang layak menerima pujian. Karena Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Kami tidak akan gentar, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Sebab Kau Yesus, Kaulah sumber kuatku. Dengan iman kita sama-sama katakan, lembah yang akan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh Yesus, oleh kuasa Yesusku. Semua tangan boleh diangkat di hadapan Tuhan. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Haleluya, amin. Engkau Allah kami yang hebat Tuhan. Engkaulah perlindungan kami Yesus. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Engkau yang angkat kami. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang akan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan iman kami mau berkata, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Kami mau bersorak, angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Kami angkat tangan kami, angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Kami angkat tangan kami Tuhan. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan Allah kami yang hebat. Engkaulah perlindungan di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus kita dahsyat, amin. Amin. Coba sekali lagi, Yesus kita dahsyat, amin. 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 Haleluya, berikan kemuliaan yang paling mulia lagi buat Tuhan kita. Yesus itu sumber kekuatan kita, amin. Amin. Di saat dunia mulai menjatuhkan kita, di saat dunia mulai meninggalkan kita, kita memiliki Tuhan yang menjadi sumber kekuatan, amin. Amin. Masih kuat memuji Tuhan? Coba katakan kiri kanannya, aku masih kuat dong. Haleluya. Haleluya. Tuhanlah kekuatan kami, amin. Amin. Kami percaya Tuhan, Kau yang menjadi batu perlindungan kami.
pagi hari ini, amin. Amin. Semuanya udah bersemangat lagi, amin. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Undang-Undang Dasar 45 ya. Ya, pagi hari ini Bapak Ibu kita akan melaksanakan untuk penyerahan anak dan nanti saya minta untuk pasangan, untuk orang tua ya. Bapak Alexander bersama dengan Ibu Indah bisa maju ke depan. Hari ini kita akan menyerahkan anak yang bernama Queen Karen Sandria Smith. Jadi kita akan bersama-sama berdoa supaya anak yang telah dianugerahkan pada pasangan Bapak Alexander ini boleh bertumbuh dan menjadi dewasa, menjadi anak yang menyukakan hati Tuhan, menyukakan hati keluarga, menjadi berkat bagi banyak orang. Saya mengundang untuk Bapak Alexander Smith dan Ibu Indah bisa maju ke depan. Tanggal 25 bulan Januari 2026 kita akan bersama-sama menyaksikan dan sekaligus juga memberkati untuk anak kita. Oleh sebab itu saya undang Bapak Ibu bisa bangkit berdiri. Dan sebelum kita akan berdoa untuk anak kita, Wen ya. Wen, mungkin kita akan mendengar sedikit kebenaran firman Tuhan. Saya ambil dalam Injil Markus pasal 10 ayat 14. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Bapak Ibu perlu diketahui buat kita semua bahwa anak-anak ya itu juga mendapatkan tempat di hati Allah. Oleh sebab itu bagaimana kita sebagai orang tua bisa untuk menjaga, membimbing anak-anak kita sebagai anugerah yang dititipkan Allah kepada kita. Mereka boleh tumbuh dewasa. Mereka boleh hidup sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidup kita. Karena firman Tuhan berkata pagi hari ini bahwa mereka ini diizinkan oleh Allah untuk datang kepada Allah, menerima keselamatan. Mereka boleh menerima anugerah kasih Allah. Oleh sebab itu pagi hari ini kita bersyukur karena Tuhan memberkati untuk kedua orang tua, Bapak Alex dan juga Ibu Indah. Ada kesempatan yang indah di mana anak ini bisa diserahkan kepada Tuhan. Dan penyerahan anak ini bertujuan supaya anak ini hari ini menjadi milik Allah. Ya, untuk menerima berkat-berkat Allah dan diputuskan segala kutuk, segala ikatan-ikatan dari kehidupan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kita juga akan mendengar kesediaan dari kedua orang tua. Mereka boleh bersumpah di hadapan Tuhan dan juga di hadapan jemaat. Ya, sebagai orang tua, mereka akan berjanji
membesarkan Gwen untuk menjadi anak yang takut akan Tuhan. Nanti kedua orang tua akan bersama-sama ya, Bapak dan Ibu bisa mengikuti saya. Ini janji orang tua. Kami berjanji di hadapan Tuhan untuk mendidik, mengajar, mengasuh, dan membesarkan anak kami sesuai dengan kehendak Tuhan yang terdapat dalam firman-Nya. Kami mau menjadi teladan dalam sikap, tingkah laku, dan tutur kata, sehingga ia dapat mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berjanji. Amin. Saya mengajak untuk Bapak Ibu Jemaat bisa mengarahkan kedua tangan untuk bisa berdoa bersama-sama. Si Gwen tersenyum dengan saya. Saya percaya bahwa saat ini Tuhan melihat Gwen dengan penuh sukacita. Dan pada hari ini sebelum kita berdoa, Tuhan sudah melepaskan segala kutuk-kutuk, kuasa kegelapan di masa lalu untuk kedua orang tua. Sehingga anak ini hari ini boleh layak menerima berkat-berkat Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, bersama dengan seluruh jemaat-Mu, pagi ini kami mempersembahkan anak dari pasangan keluarga Bapak Alexander Smith. Dengan saksi jemaat-Mu, dan Engkau hadir tengah-tengah kami. Kami berdoa menyerahkan anak kami Gwen Tuhan, ke dalam tangan kuasa-Mu pagi hari ini. Biarlah kiranya mulai hari ini Tuhan berkenan atas anak kami. Mulai hari ini anak kami mendapatkan perlindungan penuh daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Anak kami menerima berkat-berkat terbaik daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa untuk masa depannya. Kami berdoa biar kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan. Roh sakit penyakit kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memberkati anak kami Gwen Sandra ya Tuhan. Ke dalam tangan kuasa-Mu biarlah kiranya mulai hari ini Tuhan memberkati anak kami. Biarlah kiranya anak kami Gwen ini boleh menyukakan hati Tuhan. Dan tak lupa kami berdoa untuk kedua orang tua Bapak Alexander Smith dan bersama dengan Ibu Indah. Mereka diberkati Tuhan menjadi orang tua yang bisa menjadi teladan bagi anak mereka. Di dalam perkataan, perbuatan, iman mereka Tuhan. Tuhan memberkati untuk pekerjaan mereka. Dan biarlah kiranya damai sejahtera melimpah-limpah dicurahkan di dalam keluarga hamba-Mu ini. Bersama dengan jemaat-Mu, kami mempersembahkan anak kami Gwen atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita akan
segera mendengarkan pesan firman Tuhan, kita naikkan pujian yang sudah dipersiapkan. Bagian refnya saja. Hidupku adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Haleluya. Pagi hari kembali kami merendahkan diri di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur buat pagi yang indah ini. Tuhan menyediakan berkat-berkat terbaik bagi kami. Tuhan telah memulihkan keadaan kami. Berkati kami Tuhan pagi ini dengan hati yang mau mendengar, hati yang mau diajar, dan hati yang mau berubah. Kami rindu hidup kami boleh menjadi penyembahan yang senantiasa menyukakan hati Tuhan kami Yesus Kristus. Kami siap diberkati oleh kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih tim Praise and Worship yang sudah membantu dalam ujian penyembahan. Selamat pagi Bapak Ibu, Salam. Sudah siap untuk mendengar pesan firman Tuhan ya. Pada pagi hari ini Bapak Ibu bagian yang pertama dengan tema yang kedua bukan berarti buruk. Ini kelanjutan dari perikop minggu lalu yang sudah saya sampaikan. Berbicara mengenai kisah Bapak Abraham yang diberkati Tuhan. Di mana Tuhan berfirman kepada Bapak Abram atau Bapak Abraham untuk meninggalkan negerinya, meninggalkan sanak saudaranya, dan Tuhan mau menuntun Bapak Abraham ini menuju sebuah negeri. Di mana di negara itulah yang nanti Tuhan akan menggenapi rencananya akan menjadi bangsa yang besar. Abraham pergi bersama dengan istri dan juga satu keponakannya yaitu Lot. Ya. Namun di dalam perjalanan menuju tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan, Allah berjanji akan memberkati Bapak Abraham ini. Dan terbukti bahwa Bapak Abraham ini diberkati luar biasa. Saking banyaknya berkat Tuhan, ada sebuah negeri yang ditempatinya tidak cukup Bapak Ibu untuk menampung banyaknya harta atau berkat yang diterima oleh Bapak Abraham. Mari kita akan lihat teksnya di dalam Kejadian 13 ayat 9. Ini sebagai tindak lanjutnya ya karena saking banyaknya berkat Tuhan, yaitu salah satunya ternak yang mereka miliki antara Bapak Abraham dan juga Lot. Lot kecipratan berkat yang Allah berikan kepada Bapak Abraham. Karena ini merupakan poin yang kemarin saya sampaikan bahwa berkat Tuhan yang diberikan kepada Abraham akan menjadi berkat juga bagi bangsa-bangsa.
Dan Lot ini beserta dengan Abraham akhirnya kecipratan mendapatkan berkat yang tidak sedikit, ya, banyak. Sehingga negeri itu tidak cukup untuk harta mereka. Ya. Firman Tuhan berkata dalam Kejadian 13 ayat yang ke-9, terjemahan sederhana Indonesia. Sebaiknya kita berpisah saja dan biarlah kamu yang pertama memilih tempat. Ada banyak daerah yang masih terbuka untuk kita. Kalau kamu mau yang di sebelah sana, aku akan tinggal di sini. Kalau kamu mau yang di sini, aku akan pergi ke sebelah sana. Jadi Bapak Ibu, ini merupakan sebuah sikap yang diambil oleh Bapak Abraham karena melihat para gembala, baik Abraham maupun para gembala Lot ini berkelahi. Karena apa? Ternak mereka ini ternak tuannya, yaitu Bapak Abraham dan Lot terlalu banyak. Jadi mereka tidak bisa mengembalakan berkat-berkat Allah atau ternak domba yang dimiliki oleh Tuhan mereka. Sehingga terjadi perkelahian. Nah, dalam perkelahian ini ternyata Bapak Abraham tidak terpancing dengan para anak buah atau para gembala-gembala ini Bapak Ibu. Justru kita bisa melihat bagaimana berkat yang diberikan kepada Abraham ini tidak membuat Abraham emosi atau tambah serakah. Tapi justru dengan rendah hati dia memberikan tawaran kepada Lot. Nggak mungkin kita akan tinggal bareng di sini, sementara ternakmu sangat banyak, negeri ini terlalu kecil untuk ternak-ternak kita. Sekarang gini saja deh, silakan kamu saja dulu yang memilih tempat mana untuk pengembalaan ternak-ternakmu. Dan di dalam ayat selanjutnya, Kejadian pada pasal 13, ayat 10 sampai 13 Bapak Ibu. Inilah yang menjadi pilihan Lot. Maka Lot melayangkan pandangannya dan melihat bahwa seluruh lembah Yordan sampai ke Zoar dialiri banyak air seperti Taman Eden dan tanah Mesir yang dekat Sungai Nil. Hal ini terjadi sebelum Tuhan membinasakan Sodom dan Gomora. Ayat 11. Jadi Lot memilih tanah di daerah itu. Dia pindah di sebelah timur dari tempat tinggal Abram. Demikianlah keduanya berpisah. Perhatikan pilihan bagian daripada Bapak Abraham. Abram menetap di daerah Kanaan, sementara Lot menetap di lembah Yordan dekat kota Sodom. Tetapi ternyata penduduk kota Sodom luar biasa jahat dan sangat berdosa terhadap Tuhan. Dari pembacaan ini Bapak Ibu kita sudah bisa menemukan bahwa pilihan yang ditawarkan oleh Bapak Abraham menyangkut karena ternak terlalu banyak dan tidak mungkin tinggal satu negeri. Pilihan pertama diberikan pada Lot dan Lot akhirnya memilih menetap ya di lembah Yordan dekat Sodom, di mana daerah itu begitu indah dalam pandangan Lot. Daerah itu penuh dengan air subur, digambarkan seperti Taman Eden. Wah, luar biasa. Dan pilihan Bapak Abraham dia mendapatkan bagian yang kedua, Bapak Abraham memilih menetap di daerah Kanaan. Ketika saya merenungkan ayat ini Bapak Ibu ada pelajaran yang cukup menarik ya. Ternyata dalam pilihan kedua umat Tuhan ini Abraham dan juga Lot ada pelajaran yang luar biasa. Yang pertama Bapak Ibu bahwa pilihan Lot ini merupakan gambaran atau menjadi model kualitas yang buruk kasih manusia kepada Allah. Pelajaran yang bisa kita temukan Bapak Ibu dari pilihan Lot. Lot tahu daerah itu indah, daerah itu subur, makmur. Padahal pada ayat yang di bawahnya itu, ya kita bisa melihat Bapak Ibu saya buka lagi. Lot melayangkan pandangan dan melihat bahwa seluruh lembah Yordan itu indah, menguntungkan. Tapi dia tidak memperhatikan pada ayat yang ke-13. Tetapi ternyata penduduk kota Sodom luar biasa jahat dan sangat berdosa terhadap Tuhan.
Lot melihat daerah itu menguntungkan, daerah itu penuh dengan keindahan. Tetapi daerah itu penduduknya hidup dalam dosa. Ternyata kondisi seperti itu bagi si Lot tidak mempermasalahkan, tidak masalah deh. Yang penting untung, yang penting cuan. Tidak masalah penduduknya ini melakukan sesuatu yang jahat di pemandangan Tuhan. Dia memilih itu tanpa mengabaikan, tanpa mempedulikan firman Tuhan. Dia pilih yang penting ini menguntungkan. Jadi yang pertama Bapak Ibu saya melihat pilihan Lot ini sebuah gambaran kualitas yang buruk. Kasih manusia kepada Allah. Saya percaya kalau seandainya Lot memiliki hubungan yang sangat baik dengan Tuhan. Dia melihat lembah Yordan itu menguntungkan. Melihat lembah Yordan itu menjanjikan. Dia nggak akan pilih Bapak Ibu. Kenapa? Karena penduduknya ini berbuat jahat. Dia nggak akan, yang penting cuan deh. Tetapi Bapak Ibu ini sebuah pelajaran buat kita, di mana pilihan Lot ini gambaran manusia yang memiliki kualitas buruk hubungannya dengan Tuhan. Saya memberikan catatan di sini. Pilihan pertama Lot. Lot memilih lembah Yordan menjadi model kualitas yang buruk kasih manusia kepada Allah, di mana terlihat kepada manusia-manusia kita bisa melihat kehidupan manusia-manusia yang lebih mengutamakan keindahan dunia. Jadi keputusan Lot mengambil daerah lembah Yordania ini merupakan sebuah gambaran manusia mengutamakan keindahan dunia dan mengejar keuntungan-keuntungan duniawi daripada mengutamakan perintah Allah. Ini model manusia-manusia yang tidak memiliki hubungan baik dengan Allah, hanya mengejar keuntungan saja dan mengabaikan kebenaran firman Allah. Yang kedua, manusia lebih patuh dan menjunjung tinggi nilai-nilai kepada hukum adat istiadat atau aturan manusia, sementara perintah Allah itu diabaikan. Jadi yang pertama Bapak Ibu, keputusan atau pilihan Bapak Lot memilih tanah Yordan ini menjadi sebuah gambaran manusia kalau tidak memiliki hubungan kasih yang baik dengan Tuhan akan lebih mencari keuntungan duniawi dan tidak memikirkan mengenai kebenaran firman Tuhan. Yang penting aku bisa kaya, yang penting aku bisa untung, yang penting aku bisa makmur bersama keluarga aku, enggak peduli bagaimana caranya. Nah ini adalah model seperti yang diambil sama Lot. Dia hanya melihat lembah Yordan itu penuh dengan air. Lembah Yordan itu penuh dengan kemakmuran, tanahnya sangat subur melimpah. Enggak peduli deh penduduknya ini berbuat dosa, berbuat jahat, enggak peduli itu. Dia lebih mementingkan kepentingan duniawinya, mengejar hawa nafsunya saja. Ini sebuah gambaran di mana merupakan itulah orang-orang atau manusia yang sangat buruk kasihnya kepada Allah. Manusia lebih patuh dan menjunjung tinggi nilai-nilai kepada hukum adat atau aturan manusia, sementara perintah Allah itu diabaikan. Bapak Ibu, bagaimana kita menyingkapi hal ini? Terkadang kita juga dihadapkan dengan sebuah aturan-aturan pikiran manusia. Bagaimana hati kita waktu kita ditantang demikian? Sebagai misalnya contoh, kalau pagi hari ini Bapak Ibu, kita ada undangan, ya mungkin itu acara dalam sebuah tradisi, kira-kira kita mau pilih menghadiri acara itu atau pilih beribadah? Yang bisa menjawab adalah kita. Kira-kira hati kita bagaimana? Apakah ada yang bingung? Kita tahu bahwa hari Minggu adalah waktu yang terbaik bersama keluarga untuk beribadah, waktu yang terbaik bisa melayani, mengembangkan karunia Tuhan, tetapi pada jam yang sama, hari yang sama, kita mendapatkan undangan yang mungkin itu bagian daripada acara tradisi. Kira-kira hati Bapak Ibu di mana? Siapa yang bingung? Saya bingung Pak, pilih mana Pak?
Siapa yang berani mengatakan, oh ya jelas Pak, saya ibadah. Siapa yang mengatakan, Pak jelas Pak, saya ibadah. Melayani Tuhan. Hati kita nanti akan berbicara di mana kualitas kasih kita kepada Tuhan. Kalau kualitas kasih kita ini sangat baik dengan Tuhan, tidak perlu perhitungan lagi. Saya pasti akan datang mendahulukan ibadah kepada Tuhan. Apalagi kebenaran firman Tuhan sudah mengingatkan di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bagaimana orang-orang sudah tidak peduli lagi dengan kehidupan agama mereka dan menganggap rendah, menganggap tidak terlalu penting itu ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah mungkin kapan saja bisa. Enggak harus hari Minggu, mungkin seperti itu Bapak Ibu. Tetapi kita mau belajar untuk taat. Untuk hari Minggu adalah waktu yang terbaik bersama keluarga, kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa melayani Tuhan. Sementara firman Tuhan pun juga mengingatkan kepada kita semua, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kalau kita punya kasih yang baik, kualitas yang baik pada Allah, apapun tantangannya, kita akan mendahulukan untuk beribadah kepada Tuhan. Ada amin. Kita mempertimbangkan itu meskipun Pak acaranya bagus Pak. Apalagi Pak dalam acara itu mendatangkan band kotak Pak. Tadi malam ada band kotak di Sampit. Nah, istri saya menyinggung, ada band kotak. Kita enggak nonton kah? Saya bilang, yang datang band kotak, yang datang band segitiga, yang datang band lonjong. Terserah aja dah. Saya akan mempersiapkan diri untuk besok pagi lebih baik saya mempersiapkan diri untuk bisa ibadah. Nah, ini sebuah gambaran Lot ya, bagaimana Lot menganggap remeh tentang perintah Allah. Dia lebih mementingkan keuntungan cuan-cuan tadi Bapak Ibu. Padahal kebenaran firman Tuhan itu sangat penting sekali. Di dalam Matius pasal 15, bagaimana Tuhan Yesus ya, ini tidak setuju dengan sebuah tradisi atau aturan-aturan manusia. Matius pasal 15 ayat 3 dan 7 sampai 8. Tuhan Yesus sangat benci sebenarnya. Ya, tidak menyukai, menyetujui dengan adanya tradisi, adat istiadat. Jawab Yesus, dan aku juga tidak setuju dengan kalian yang melanggar berbagai perintah Allah hanya untuk mentaati adat. Adat istiadat nenek moyang kita. Wow, perintah Allah dikalahkan hanya demi adat istiadat. Bapak Ibu, saya tidak mengatakan bahwa semua nilai-nilai adat istiadat itu tidak baik, tidak. Karena ada juga nilai-nilai adat istiadat yang itu berjalanan dengan firman Tuhan. Apa itu contohnya? Hormatilah orang tuamu. Di dalam adat istiadat pun juga diajarkan demikian. Betul ya? Menghormati orang yang lebih tua dari kita. Di dalam adat istiadat juga diajarkan untuk kita bagaimana bergotong royong. Ada nilai-nilai yang bersamaan Bapak Ibu sesuai firman Tuhan. Tetapi ada adat istiadat yang itu bertentangan dengan firman Allah. Ketika adat istiadat itu mengizinkan adanya praktek-praktek penyembahan, kuasa kegelapan, okultisme, penyembahan pada roh-roh orang tua, nenek moyang, itu kan bertentangan dengan firman Tuhan. Dan di sini juga Tuhan Yesus sangat jelas sekali tidak setuju. Apalagi melanggar perintah Allah. Dan aku juga tidak setuju dengan kalian yang melanggar berbagai perintah Allah hanya untuk mentaati adat istiadat nenek moyang kita. Enggak ada upahnya Bapak Ibu. Manusia taat kepada adat istiadat enggak ada upahnya. Tapi ada upah besar ketika manusia taat pada firman Tuhan. Ada amin. Hai kalian yang orang munafik,
Tepat sekali nubuatan Yesaya tentang kalian waktu dia berkata, Tuhan Yesus mengutip Nabi Yesaya. Bangsa ini mengatakan dengan mulut bahwa mereka ingin hidup dekat kepadaku. Mereka menghormati aku dengan kata-kata, tetapi hati mereka jauh dari aku. Bagaimana Tuhan Yesus tahu? Orang-orang Farisi, mereka beribadah hanya dengan sikap dan perkataan saja, tetapi hatinya masih mencabang, lebih memprioritaskan tradisi waktu itu daripada hukum Allah. Bapak Ibu, kita boleh mengikuti nilai-nilai dalam sebuah tradisi kalau itu tidak bertentangan dengan firman. Yang terpenting adalah firman Tuhan itu di atas tradisi atau adat istiadat. Lebih didahulukan firman Tuhan. Ada amin. Selama kualitas yang buruk kasih manusia kepada Allah, maka hati manusia akan mendahulukan kepentingan aturan manusia atau tradisi dan mengabaikan perintah Allah. Sangat jelas. Kalau mau mencari datanya itu sangat banyak sekali. Ketika kualitas kita tidak punya hubungan yang baik, kita nggak mengenal Allah dengan baik, sudah pasti perintah Tuhan itu diabaikan dan akan lebih mengikuti aturan manusia. Sebaliknya, kualitas yang baik kasih manusia kepada Allah. Ketika manusia memiliki hubungan yang dekat dengan Allah, mengenal Allah, maka hati manusia itu akan mendahulukan perintah Allah pada posisi terutama dalam hidup dan berani menolak tradisi atau aturan manusia yang bertentangan dengan ajaran Allah. Saya percaya Bapak Ibu ketika kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, semuanya apa yang kita kerjakan, kita yang lakukan adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Apalagi firman Tuhan berkata, diingatkan dalam perjanjian lama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Bapak Ibu, ayat ini sudahlah berapa kali kita dengar. Yang menjadi pertanyaan kita hari ini, apakah hati kita mengasihi Tuhan 100%? Apakah hati kita ini benar-benar mengasihi Tuhan sepenuhnya? Ataukah hati kita ini dipenuhi dengan pikiran-pikiran aturan manusia dan firman Tuhan, ajaran nilai-nilai firman Tuhan hanya diselipkan di bagian yang paling kecil dalam hati kita. Yang mengetahui itu adalah kita sendiri. Saat ini hati kita dipenuhi enggak dengan kasih kepada Allah? Ataukah hati kita dipenuhi dengan kasih dunia? Kita yang mengerti sendiri. Sementara kita diingatkan firman Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa Bapak Ibu? Segenap hatimu seluruhnya. Segenap jiwa, segenap kekuatanmu. Jadi kita datang kepada Tuhan bukan nanti Pak kalau ada waktu. Nanti Pak kalau enggak sibuk. Orang-orang yang seperti ini saya percaya Bapak Ibu, dia memiliki kualitas yang buruk kasihnya kepada Tuhan. Tuhan berarti, firman Tuhan berarti tidak dalam posisi utama dalam hidup kita, tapi paling belakang. Kalau kita menomorsatukan Tuhan, kita punya hubungan kasih yang baik pada Allah, pasti Bapak Ibu, Tuhan, hati kita penuh dengan keinginan menyenangkan Tuhan senantiasa. Di tempat yang terutama. Pagi hari ini mari kita renungkan dan kita selidiki hati kita. Hati saya mengasihi Tuhan seberapa dekat sih? Ataukah hanya hari Minggu? Ya hari Minggu saya mengasihi Tuhan. Tapi hari-hari biasa sepertinya saya kurang. Bapak Ibu, pagi ini Tuhan mengingatkan kita melalui firman Tuhan. Mari mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Sama halnya kalau kita pasangan suami istri, mau enggak pasangan kita mengatakan, minta maaf ya, cintaku enggak 100% sama kamu. Cintaku terbagi dengan tetangga. Kira-kira Bapak Ibu enjoy menerima enggak keadaan seperti itu?
Kalau Bapak Ibu dengan tenang, santai mendengar pasangan kita mengatakan, aku enggak 100% cinta kamu. Tak bagi. 50% kamu, 50% untuk tetangga itu loh. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Jangan salahkan kalau ada sepatu, sapu melayang. Pasti kita enggak terima Bapak Ibu. Kita maunya menerima cinta sepenuhnya. Apakah ada Bapak Ibu di sini pasangan yang cintanya mau dibagi? Hah? Siapa yang mau seutuhnya 100% Pak cintanya untuk saya Pak? Pasangan loh ya, bukan orang lain loh. Kalau ada orang lain mengatakan Pak, aku mengasihi dia Pak, sementara saudara sudah punya pasangan, wah ini yang enggak benar. Mari kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita. Ada amin. Ini firman Tuhan mengingatkan kita. Jadi sekali lagi segala aturan, prinsip-prinsip manusia, sebuah perilaku kebiasaan, tradisi tadi, mari kita sampingkan itu. Kita lebih mengutamakan perintah Tuhan atau firman Tuhan. Dan ini ayat yang luar biasa. Dalam Ulangan 30 ayat 20. Berkata, hendaklah hatimu selalu terpaku kepada Tuhan. Saya menemukan ayat ini luar biasa. Jangan sampai hati kita tergoda dengan tawaran-tawaran yang mungkin, wah benar ya, itu masuk akal ya. Sementara itu bertentangan dengan firman Tuhan. Mari jangan pernah goyah. Tetapkan hati kita, pikiran kita, iman kita kepada kebenaran firman Tuhan. Ada amin. Sampai kapanpun pakukan hati kita hanya melekat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ini sebab konsekuensinya Bapak Ibu, ketika manusia tidak memiliki kualitas yang baik pada Allah, dan ini diambil contoh dari kehidupan Lot, pilihan pertama dan akibatnya. Lot memilih lembah Yordan menjadi model kualitas yang buruk kasih manusia kepada Allah. Apa resikonya Bapak Ibu? Ketika manusia kualitasnya tidak baik dengan Allah. Yang pertama, batin yang tertekan setiap hari. Ternyata Bapak Ibu, Lot berpikir bahwa lembah Yordan ini tanah yang subur, yang makmur, ini menjanjikan. Hartaku akan bertambah banyak dengan tempat yang luar biasa ini. Sementara penduduknya berbuat jahat Bapak Ibu. Dan dia berpikir pasti deh aku akan lebih bahagia, lebih banyak hartaku. Tapi apa yang terjadi? Firman Tuhan di dalam 2 Petrus 2 ayat 7 sampai 8. Terjemahan sederhana Indonesia mengatakan, perhatikanlah bahwa Allah menyelamatkan Lot karena Lot itu orang yang benar. Apa Bapak Ibu? Setiap hari dia tertekan melihat dan mendengar tentang perbuatan hawa nafsu bejat yang dilakukan oleh penduduk kedua kota itu. Untuk apa Bapak Ibu? Kita mengejar keuntungan-keuntungan duniawi dengan kehidupan yang melanggar firman Tuhan, tetapi hatinya, batinnya tertekan setiap hari. Saya percaya seberapa banyak harta yang kita miliki, kalau kita pikiran, kalau hati kita ini tertekan terus, kita bisa beli makanan yang mahal-mahal, belum tentu kita bisa menikmati. Lot yang disebutkan dalam firman Tuhan di awal, dia memiliki harta yang sangat banyak. Tetapi ternyata hidupnya dia tertekan batin setiap hari, bukan kadang-kadang. Perhatikan di dalam ayat bagian yang B ya. Setiap hari Lot tertekan. Setiap hari loh Bapak Ibu. Ini sebuah akibat ketika manusia tidak memiliki hubungan yang baik, kualitas yang baik dengan kasih Allah. Dia tertekan karena melihat ketidakadilan terjadi. Yang kedua, sebagai konsekuensinya, manusia akan kehilangan banyak hal yang berharga dalam hidupnya ketika dia tidak memiliki kualitas yang baik dengan Allah. Seperti yang saya sampaikan tadi, Lot berpikir di tempat lembah Yordan ini hartaku akan bertambah. Tapi siapa bilang? Alkitab mengatakan Bapak Ibu, Kejadian 14 ayat 11 sampai 12.
pasukan keempat raja tersebut merampas segala yang berharga dari Sodom dan Gomora, termasuk semua persediaan makanan. Ketika peristiwa itu terjadi, Lot keponakan Abraham sedang tinggal di Sodom. Pasukan musuh menawan Lot juga dan merampas seluruh harta benda miliknya. Habis Bapak Ibu. Lot berpikir bahwa daerah itu aman, daerah itu menjadi sebuah investasi. Akan berlipat-lipat nanti harta saya. Tetapi tidak Bapak Ibu, diserang oleh kerajaan lain. Perampok-perampok merampas semua harta yang berharga dalam kehidupan Lot. Meskipun benar akhirnya Bapak Abraham menyelamatkan Lot Bapak Ibu dan bisa memperoleh kembali. Tetapi ayat selanjutnya habis-habisan karena Sodom dan Gomora dihancurkan Allah. Abraham pernah kehilangan 2 kali harta bendanya. Yang pertama dirampas oleh kerajaan, oleh musuh-musuh. Yang kedua Sodom dan Gomora, tempat tinggal di mana Lot tinggal di situ, dihancurkan oleh Allah. Dan di situ Lot benar-benar habis-habisan. Bahkan dia kehilangan istrinya. Istrinya menjadi tiang garam. Kehilangan semuanya Bapak Ibu. Kualitas yang buruk kasih kita kepada Allah akan mengakibatkan kita kehilangan banyak hal yang berharga dalam hidup ini. Yang terakhir, sudah pasti, ketika kita tidak memiliki kualitas yang baik kasih kepada Allah, kerohanian dan moral diri manusia akan hancur. Kalau Bapak Ibu melihat kejadian 19 ayat 6 sampai 8. Kehidupan penduduk diceritakan bahwa memang penduduk itu sudah berbuat dosa. Ada istilah sekarang ini sodomi. Mengerti Bapak Ibu ya? Sodomi itu adalah perilaku, minta maaf, seperti kelainan seks. Dan itu berasal dari negara Sodom ini. Dan penduduk di sana sudah biasa melakukan, minta maaf, hubungan seks bebas. Lot bersama Abraham yang awalnya itu hidup dalam benar, moral yang benar, kerohanian yang baik bersama Abraham. Tapi karena dia memilih memutuskan tinggal dengan lingkungan yang bejat moralnya. Apa yang terjadi? Kalau Bapak Ibu bisa melihat, minta maaf ya. Melihat kisah di dalam Kejadian 19 ayat 6 sampai 8. Lot menyerahkan kedua putrinya untuk memuaskan nafsu orang-orang yang mengusik tamu Lot malam itu, yaitu malaikat Tuhan. Seharusnya dia sebagai seorang bapak bisa melindungi anak-anaknya. Tapi justru dia menyerahkan anak-anaknya, kedua perempuannya, silakan layani tetangga warga yang sedang ngamuk karena kita kedatangan tamu, yaitu adalah malaikat Tuhan. Penduduk Sodom begitu marah, tidak suka dengan kehadiran malaikat Tuhan. Dan Lot karena sudah terbiasa hidup di lingkungan yang penuh dengan dosa, moralnya hancur, kerohaniannya hancur. Menyerahkan kedua putrinya untuk melayani dalam kutip seluruh penduduk di negeri itu. Ini mengerikan Bapak Ibu. Ketika kita tidak memiliki, manusia tidak memiliki kualitas yang baik hubungan dengan Allah, akan hancur. Kehilangan semua yang berharga, hancur moral, hancur rohaninya. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengingatkan kita Bapak Ibu, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Perhatikan lingkungan kita. Itu akan bisa mengadopsi segala pikiran kita. Kita akhirnya terkontaminasi dengan pikiran di sekitar kita. Kalau kita kumpul dengan orang-orang yang berapi-api semangat kepada Tuhan, saya percaya Bapak Ibu api rohnya akan terbakar dan semangat untuk beribadah, semangat untuk melayani Tuhan. Tapi kalau lingkungan kita ini orang yang adem-adem, yang enggak memiliki api, sementara kita pun juga enggak ada api, sudah selesai. Api kita akan padam. Tapi kalau kita tinggal dengan lingkungan yang punya api roh luar biasa, kita pun akan mulai terbakar. Kenapa kita kembali lagi mementingkan perkataan firman Tuhan? Ya di atas segala-galanya. Satu ayat terakhir Bapak Ibu. Matius 24 ayat 35, Bapak Ibu bisa baca bersama-sama 1, 2, 3. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu.
Maksudnya adalah semua yang ada dalam kehidupan ini akan musnah. Hilang Bapak Ibu. Yang enggak hilang apa? Firman Tuhan. Kalau begitu mari kita berjuang keras untuk mempertahankan firman Tuhan ada dalam hidup kita. Berjuang keras bagaimana kita menghidupi firman Tuhan itu. Karena firman Tuhan berkata, firman Tuhan itu enggak akan pernah lenyap. Yang lenyap apa? Ya tradisi. Kesenangan kita, pikiran-pikiran yang kita banggakan. Pikiranku paling oke, Pak. Pengalaman saya paling oke. Firman Tuhan katakan semuanya itu akan habis, akan hilang. Yang enggak hilang adalah perkataan firman Tuhan. Kalau begitu mari kita berjuang mempertahankan firman Tuhan dalam hidup kita dong. Mati-matian Bapak Ibu. Jangan bela mati-matian untuk sebuah tradisi. Jangan mati-matian karena prinsip manusia, kebiasaan-kebiasaan. Padahal firman Tuhan katakan langit dan bumi semua yang ada dalam kehidupan ini akan lenyap, akan dihancurkan. Yang enggak hancur adalah perkataan firman Tuhan. Oleh sebab itu pagi ini mari kita diajak supaya seberat apapun Bapak Ibu perkataan firman Tuhan, perintah Tuhan, pegang dan hidupi kebenaran firman Tuhan. Ada amin. Lot sebuah gambaran orang yang tidak memiliki kualitas baik. Kualitasnya buruk. Akhirnya dia mementingkan pilihannya jatuh kepada sesuatu yang indah dalam pandangannya. Pandangan mata manusia. Padahal sudah melihat di negara itu, di negeri itu, manusianya, penduduknya penuh dengan dosa. Dia abaikan itu. Hati-hati dengan pilihan kita. Kesimpulannya, pemilihan Lot menjadi model atau gambaran kualitas yang buruk kasih manusia kepada Allah. Dan menyebabkan manusia kehilangan semua yang berharga dalam hidupnya. Pelajaran yang kedua, tidak menyia-nyiakan kesempatan hidup dengan pilihan-pilihan yang keliru. Mari Bapak Ibu, dengan memiliki hubungan yang baik, memiliki kualitas yang baik dengan Allah. Dijamin, kita dijauhkan dari pilihan-pilihan yang keliru Bapak Ibu. Lot keliru karena di situ kita bisa melihat Lot tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Yang ketiga, terkadang keputusan sederhana dapat memberikan dampak yang sangat penting. Perhatikan dengan keputusan pilihan kita. Hati-hati Bapak Ibu, seperti sebuah kesaksian, ini sebagai penutup firman Tuhan pagi hari ini dan ini sudah saya share di grup ya, mengenai seorang yang bernama Frankie, bukan Frankie Sebastian atau Siregar, bukan Bapak Ibu, Frankie de Tanamal, selamat dari laka ATR. Ya ini sebuah insiden terjadi sebuah pesawat ya pada tanggal 17 Januari 2026 di mana Bapak ini yang dia seorang kru daripada pesawat hari itu melakukan penerbangan bersama dengan rekan-rekannya, penerbangan dari Yogyakarta menuju Makassar. Hari itu Bapak Ibu, enggak tahu tanggal 17 ini hari apa? Sabtu ya? Sabtu ya, hari Sabtu. Nah, ternyata Bapak Detamal ini anak Tuhan. Dan singkat ceritanya mungkin dia mendapatkan jadwal untuk pelayanan hari Minggu. Dia izin sama komandannya untuk tidak mengikuti penerbangan pesawat ATR 42500 ini. Dari Jogja menuju Makassar. Ternyata pilihannya ini Bapak Ibu. Menyelamatkan nyawanya dari kecelakaan pesawat itu. Karena diberitakan pada tanggal 17 Januari 2026, pesawat yang harus ditumpangi itu mengalami insiden kecelakaan di daerah Gunung Bulu, Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Bapak Frankie ini tidak menyangka pilihan yang sederhana itu ternyata memperpanjang usianya. Karena diberitakan 10 nyawa melayang dalam kejadian pesawat itu. Pilot bersama dengan seluruh penumpang meninggal Bapak Ibu. Dan sebenarnya 11 termasuk Bapak ini.
Tapi Bapak ini memutuskan, izin Pak, saya ada pelayanan. Dia memilih pelayanan daripada terbang. Ternyata itu cara Tuhan menyelamatkan Bapak Frankie. Terkadang pilihan-pilihan sederhana ini kita nggak pernah tahu. Tapi saya percaya orang yang memiliki kualitas yang baik dengan Allah, kasih dengan Allah, keputusannya akan menyelamatkan. Keputusannya akan memberikan perlindungan daripada Tuhan. Oleh sebab itu pada hari ini Bapak Ibu, mari kita jangan rendahkan firman Tuhan. Jangan tempatkan firman Tuhan di paling ujung sana. Tapi mulai hari ini, di tahun 2026, firman Tuhan, apa kata firman Tuhan itu harus paling utama di dalam hati saya. Apapun yang terjadi saya akan pegang, apa kata firman Tuhan. Tidak peduli orang akan membenci saya. Tidak peduli orang mengatakan saya terlalu fanatik, tidak peduli itu. Saya akan pegang kebenaran firman Tuhan di atas segalanya. Mendapatkan prioritas utama dalam hidup. Karena sudah mendengar firman Tuhan. Semuanya ini akan berlalu, tapi perkataan firman Tuhan tidak pernah berlalu. Berjuanglah, pegang, dan hidupi perkataan firman Tuhan. Setiap kita yang hidup akan kebenaran firman Tuhan, kita memiliki kehidupan kekal bersama dengan Bapa di surga. Ada amin? Tapi barang siapa yang kita menyampaikan firman Tuhan, kita nggak akan pernah menikmati kehidupan bersama Bapa di surga. Pilihan ada di tangan kita Bapak Ibu. Tapi hari ini saya berdoa supaya kita tidak menyia-nyiakan pilihan pertama, kesempatan untuk memilih. Seperti Lot sayang sekali. Dia diberikan kesempatan pertama. Tapi karena dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, dia memilih hanya dari segi keuntungan manusia yang akhirnya dia kehilangan semuanya. Sebuah gambaran model manusia yang sangat serius. Bagaimana kalau kita tidak punya hubungan yang baik, kasih kita dengan Tuhan. Itu akan menyelakakan diri kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. 2 minggu lagi akan saya lanjutkan firman Tuhan bagian yang kedua. Yaitu keputusan atau bagian Abraham memilih tanah Kanaan. Mungkin sedikit buruklah keadaannya daripada yang dipilih oleh Lot. Tetapi bagaimana Tuhan justru memberkati bagian daripada Bapak Abraham ini. Mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan hati kita, hidup kita, untuk kita berkomitmen. Ialah kiranya kebenaran firman Tuhan itu menjadi tempat yang terbaik. Mendapatkan tempat yang terbaik di dalam hidup kita. Kita naikkan pujian yang sudah kita nyanyikan tadi Bapak Ibu. Dari awal ya. Pujian dan syukurku kubawa padamu. Haleluya. Pujian dan syukurku kubawa padamu. Dengan rendah hatiku, dengan rendah hati ku persembahkan sadar bila ku ada hanya karena anugerah-Mu. hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Diberkati jemaat-Mu pagi hari ini oleh karena kuasa firman-Mu Tuhan. Haleluya. Diberkati jemaat-Mu dengan kasih-Mu. Hidupku Diberkati jemaat pagi hari dengan pengampunan Tuhan. Di dalam nama di Yesus. mata-Mu. Segenap hidupku Haleluya. Ku tahu hidupku adalah persembahkan. penyembahan.
Firman-Mu Tuhan menjadi tempat yang terbaik di dalam hidup kami. Haleluya. Engkau dimuliakan Tuhan Yesus, Engkau ditinggikan ya Yesus. Haleluya. Hidupku berharga di mata-Mu. Aku tahu hidup pada penyembah kiranya menjadi sebuah komitmen kita dan doa kita pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, ya kiranya Tuhan pagi hari ini Engkau boleh menjamah setiap hati kami. Hati kami boleh dipenuhi dengan kehadiran Allah. Hati kami boleh dipenuhi dengan kebenaran firman Allah. Dalam nama Yesus, dibukakan mata rohani jemaat-Mu Tuhan pagi hari ini. Hidupku berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau hadir tengah-tengah kami pagi ini. Segenap hidupku persembahkan. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu pagi hari ini. Biar kiranya pagi hari ini Tuhan boleh melepaskan Bapak Ibu jemaat daripada kebutaan rohani. Selama ini kita ditutup-tutupi dengan kuasa kegelapan untuk melihat kebenaran firman Allah. Kita seringkali dikalahkan, dilemahkan oleh kuasa-kuasa dunia sementara kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan. Seperti Lot, dia tahu bahwa lembah Yordan itu penduduknya hidup dalam dosa dan itu sebuah kejahatan di mata Tuhan. Tetapi dia tetap memilih tempat itu untuk hidupnya. Dan sebagai upahnya, apa yang telah dia miliki hilang atau hancur, musnah. Pagi hari ini saya akan berdoa buat Bapak Ibu supaya Tuhan boleh membukakan mata rohani kita dan memberikan kekuatan kepada kita untuk mulai menjadikan firman Tuhan itu satu-satunya dalam hidup kita yang harus kita pegang, yang harus kita pakukan di dalam hidup kita. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memohon belas kasihan daripada Tuhan. Kami telah mendengar dan kami mengetahui firman-Mu ini Tuhan, namun kami seringkali lemah, kami seringkali kalah Tuhan. Kami tahu bahwa itu dosa. Kami tahu bahwa itu ada perbuatan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Namun seringkali kami terjebak dan kami jatuh kembali atas dosa itu. Hamba-Mu berdoa pagi hari kiranya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kemampuan kepada jemaat-Mu untuk lepas daripada segala kehidupan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Hamba-Mu berdoa biar kiranya kuasa Roh Kudus memampukan setiap jemaat. Mereka akan dapat melihat dengan jelas setiap hal-hal di dalam hidup yang tidak berkenan pada Allah dan memilih untuk lebih taat kepada Allah. Biarlah kiranya firman Tuhan berkuasa atas hidup jemaat-Mu. Dan hari-hari ini jemaat-Mu akan hidup dalam kemenangan. Mereka akan berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jemaat-Mu akan hidup menjauhkan daripada larangan-larangan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami percaya bahwa Tuhan mengasihi kami semua. Pagi hari ini kami boleh datang mendengar firman-Mu Tuhan, bukan sebuah kebetulan. Memang firman-Mu cukup keras, tapi karena Tuhan mengasihi kami.
Oleh sebab itu kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Dengan anugerah-Mu. Dipulihkan keadaan jemaat-Mu. Mereka akan menjadi jemaat yang mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati mereka. Dengan sepenuh akal budi mereka. Dengan sepenuh jiwa mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mempersembahkan seluruh jemaat pagi ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mengucap syukur buat firman-Mu. Dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, semuanya diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Saat ini kita akan memberi persembahan. Sebelum memberikan persembahan, saya kembali mengingatkan untuk setiap kantong-kantong ada beberapa warna dan itu memiliki maknanya masing-masing Bapak Ibu. Untuk kantong yang hijau dan biru itu untuk dana kas umum gereja. Untuk kantong yang hitam itu dana pembangunan dan untuk kantong yang ungu itu dana diakonia karena kebetulan hari ini minggu terakhir jadi kita mengumpulkan dana diakonia. Untuk keranjang merah itu untuk dikhususkan dana Natal dan kotak yang di depan itu bagi Bapak Ibu yang ingin mempersembahkan persembahan buah sulung, persembahan persepuluhan bisa dikasih di kotak persembahan di depan. Jadi jangan sampai salah alamat ya Bapak Ibu. Paham semua? Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan pada pagi ini. Kami telah mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya kami boleh selalu senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Firman-Mu tidak berlaku begitu saja Tuhan. Tapi setelah kami meninggalkan tempat ini, kami boleh hidup sesuai dengan kebenaran-Mu. Kami boleh hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Dan pada pagi hari ini sebagai bentuk ketaatan kami kepada firman-Mu Tuhan. Kami membawa sebagian apa yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Mungkin apa yang kami bawa tidak sebanding dengan apa yang telah kami terima Tuhan. Tapi biarlah kiranya Tuhan sekali lagi Engkau layakan kami, kuduskan kami. Ketika kami memberi bukan ingin dilihat manusia Tuhan. Ketika kami menabur di tempat ini bukan ingin dibalas kembali oleh Engkau Tuhan. Ketika kami menabur Tuhan bagi pekerjaan di tempat ini bukan untuk pamer Tuhan. Tapi sekali lagi Tuhan kami melakukan semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan kuduskan layakkan setiap persembahan kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi bagi pekerjaan-Mu. Haleluya. Amin. Kepada yang melayani persembahan bisa maju ke depan untuk melayani setiap kita semua. Sambil persembahan ini dijalankan kita naikkan pujian. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai
kita mengangkat setiap persembahan kita pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah setiap persembahan korban ucapan syukur kami yang kami bawa dengan rasa hormat, dengan rasa sukacita di hadapan-Mu Tuhan. Bila kiranya setiap persembahan yang kami bawa karena ketaatan umat-Mu akan kebenaran firman-Mu, Tuhan yang akan memberkati, mengurapi berlipat kali ganda Tuhan. Sehingga persembahan kami ini Tuhan akan mencukupi setiap kebutuhan operasional pelayanan-Mu di tempat ini Tuhan. Bahkan melalui berkat yang kami bawa Tuhan, gereja-Mu bisa berbagi kepada setiap jiwa-jiwa di luar sana yang membutuhkan uluran tangan-Mu Tuhan. Diberkatilah kiranya persembahan kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap tangan-tangan yang sudah menabur dengan berjerih lelah Tuhan, setiap kami yang menabur dengan kekurangan kami percaya setiap kami akan pulang membawa berkas-berkas kami Tuhan. Kami akan berkecukupan, kami akan berkelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati usaha pekerjaan sidang jemaat-Mu Tuhan. Apa saja yang diperbuat oleh umat-Mu senantiasa Engkau buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan setiap korban ucapan syukur kami, persembahan diakonia pembangunan dan persembahan persepuluhan umat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami juga mengucap syukur di hadapan Tuhan atas setiap pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan umat-Mu. Terima kasih buat pemulihan kesehatan Ibu Tomo. Terima kasih buat pemulihan kesehatan Ibu Ani. Terima kasih Tuhan buat pemulihan kesehatan Ibu Mujiati. Kami mengucap syukur semua karena anugerah dan kebaikan-Mu. Kami juga mengucap syukur Tuhan atas setiap hal yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Terlebih juga Tuhan pemulihan dalam rumah tangga, pemulihan dalam ekonomi Tuhan. Semuanya kami percaya Tuhan sedang mengerjakan dalam kehidupan umat-Mu. Dan biarlah kiranya umat-Mu Tuhan boleh senantiasa diberikan kekuatan, diberikan kemampuan untuk senantiasa sabar dalam setiap proses kehidupan mereka. Sampai mereka menuai Tuhan apa yang menjadi doa mereka di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sekali lagi menyerahkan seluruh umat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Tutup bungkus umat-Mu Tuhan dengan kuasa darah-Mu di dalam nama Yesus. Di sepanjang 1 minggu ini Tuhan kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga mengucap syukur atas perjalanan anak-anak kami kembali ke tempatnya masing-masing, tempat kuliah. Terima kasih Tuhan sudah menyertai perjalanannya Yuda dan juga Victoria yang sudah tiba di Palangkaraya dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Semuanya karena kebaikan dan anugerah-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan sekali lagi menyerahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Usaha pekerjaan diberkati oleh Engkau Tuhan, dijauhkan dari segala macam kecelakaan maut, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Aktivitas kami di sepanjang 1 minggu ke depan ini Tuhan kami hadapkan di dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak kami yang bersekolah Tuhan pun menjagai, melindungi mereka. Dimanapun mereka berada boleh menjadi berkat, membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami juga Tuhan berdoa buat hamba-Mu secara khusus Tuhan Bapak Gembala yang dimana besok Tuhan hamba-Mu akan ke Kota Malang Tuhan untuk mengadakan rapat sinode Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, perjalanan hamba-Mu Engkau jaga, Engkau pelihara Tuhan. Bahkan transportasi yang sudah ditumpangi nanti Engkau berkati di dalam nama Yesus. Perjalanannya mulai dari keluar Tuhan dari pintu rumah Kota Malang Tuhan, bahkan kembali hamba-Mu ini merindukan untuk bisa pulang ke Semarang. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sertai perjalanan hamba Tuhan. Setiap demi langkah Tuhan Engkau yang menghadapi di dalam nama Yesus. Dimanapun kaki hamba-Mu melangkah, di situ ada penyertaan Allah, di situ ada pasukan tentara surga-Mu yang selalu menyertai, mengurapi di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan pertemuan nanti Tuhan bersama dengan para hamba-hamba Tuhan, kami berdoa Engkau buat semua berjalan dengan lancar, mulai dari awal sampai nanti selesainya Tuhan. Bila kiranya apapun yang mereka bahas dalam pertemuan ini kiranya mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu dan kemajuan bagi sinode GPPK Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus
Yesus. Kami serahkan perjalanan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Kami menolak Tuhan berbagai kecelakaan darat, udara, laut, semua kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berikan penerbangan yang terbaik, berikan cuaca yang terbaik, bahkan mobil yang terbaik sudah Kau sediakan. Apapun alat transportasinya Tuhan, kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa darah Yesus membungkus hamba-Mu Tuhan. Bahkan segala sesuatu yang diperlukan di jalan, Engkau urapi di dalam nama Yesus. Engkau yang akan mempertemukan dengan orang-orang yang akan membantu menolong perjalanan hamba-Mu Tuhan. Bahkan tiba ke Malang, ke Semarang, dan kembali lagi ke tempat ini dengan selamat tanpa kekurangan apapun Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja Yesus. Jemaat yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan meninggalkan tempat ini, pulang membawa berkat damai sejahtera, berkat sukacita melimpah-limpah dicurahkan di dalam kasih Tuhan atas hidup kita. Dan kita pun juga akan meninggalkan tempat ini, menerima persekutuan dengan Roh Allah, Roh Kudus yang selalu menyertai kehidupan kita mulai pagi hari ini, sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali menjemput kita semua. Maranatha, kita yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu.